Yang penting punggung tegak, bisa ibadah, bisa kerja, alhamdulillah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan orang ini, dunia itu datang kepada dia dalam posisi dipaksa, dunia datang kepada dia. Dia nggak punya ambisi dunia, datang tuh fulus jemaah. Kau tahu ngetok rumah dia, assalamualaikum. Alhamdulillah ada rizki buat dia. Subhanallah. Ahibati billah. Permisalan dunia ini dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat, namanya Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Dhahhak, makananmu apa sih? Qala ya Rasulullah, al-lahmu wal laban. Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Yang aku makan itu daging dan minumku susu. Qala thumma yasiru ila madza? Terus itu daging, itu susu jadi apa? Bingung Dhahhak. Jadi apa jemaah? Daging, antum kalau ngelihat ya, steak. Antum lihat steak yang dikasih macam-macam atasnya, ada bumbunya, makannya pakai garpu, satunya dipotong. Jadi apa nanti jemaah? Dhahhak nggak berani ngomong jadi kotoran. Masa sama Nabi SAW ngomong kotor? Subhanallah, adab dan etikanya para sahabat. Dia tidak ngomong jadi kotor. Dia mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu wahai Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu adab dan etika para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang keluar dari perutnya anak Adam itu permisalan untuk dunia ini jemaah. Dunia ini kayak gitu jemaah. Di riwayat lain, itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengatakan, inna mat'am ibni Adam duriba lid dunya mathalan bima kharaja min ibni Adam wa in qazzahahu wa mallahahu fandur ma yasiru ilaih. Walaupun makanan itu dikasih hiasan ya. Antum kalau makan di restoran-restoran bintang 5 ya, kadang-kadang kasih piring ada tutupnya, nanti masih keluar asap, dibuka, masya Allah ada sayur-sayurnya yang kecil, di model bintang, di model gunung, model apa, makanan macam-macam, masya Allah. Kata Nabi SAW, akhirnya jadi apa? Mau dibikin seperti apa? Oh, ada yang makanan muncung kayak gunung tadi itu jemaah. Ada yang warna merah, warna kuning, macam-macam manusia bikin makanan, jadinya apa? Kita tahu, hadhihi hiyad dunya. Itu dunia kita jemaah. Akhir dunia menuju kepada kerusakan. Rumah yang dibangun begitu indahnya, gedung-gedung yang tinggi. Di Jakarta antum lihat gedung-gedung itu modelnya macam-macam. Ada yang model pena, ada yang model kotak, ada yang bulat. Nanti jadi apa jemaah? Jadi debu yang berterbangan jemaah. Maka jangan sampai kita terpedaya dengan sesuatu yang akhirnya jadi kotoran. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis tadi, dia mengatakan, famaghtarra biha wala sakana ilaiha illa dhu himmatin daniyah. Maka tidak akan ada orang yang tertipu dengan dunia, yang kemudian condong kepada kehidupan dunia, kecuali orang yang punya ambisi rendahan. Wa aklin hakir, akalnya
remeh. Akalnya itu kecil, nggak besar dia jemaah. Wa qadrin khasis, ya sudahlah. Dia itu nggak mampu melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Salah perhitungan. Maka nanti ketika mati baru akan menyesali semua itu. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arafa rabbahu ahabbahu. Barang siapa yang mengenal Allah pasti cinta sama Allah. Pasti cinta sama Allah. Bagaimana tidak? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Gimana kita gak akan cinta sama Allah Azza wa Jal, sedangkan kehidupan kita berasal darinya. Semua yang kita makan berasal darinya. Masya Allah. Dibuka 5 menit ke waktu Isya, insyaallah. Siap jemaah. Kita sholat Isya dulu ntar lagi. Sampai mana kita? Karena soalnya bukanya salah barusan jemaah. Jadi bismillah. Alhamdulillah. Orang yang kenal sama Allah akan cinta sama Allah. Tapi kenapa banyak manusia kok malas beribadah kepada Allah? Susah dia untuk sholat ke masjid. Diteriakin hayya ala salah, hayya ala falah, karena mereka nggak kenal sama Allah. Antum tuh, kalau ada orang duduk di sebelah antum, antum nggak kenal sama dia, lagi nungguin di bandara duduk, antum sibuk mungkin baca-baca atau WA ya. Setelah itu antum dikasih tahu, Mas, yang di sebelah kamu itu, iya siapa? Wakil Presiden. Loh, Wakil Presiden, ya Allah, Assalamualaikum Pak, ahlan. Baru antum jadi menghormatin dan menghargain dia, karena antum dikasih tahu, antum kenal. Itu manusia biasa. Atau siapalah, antum makan di warung, ada orang datang mau duduk di sebelah antum. Dalam hati kecil antum, ya Allah, ini orang nggak tahu adab, tempat udah sempit, duduk sini. Kasih tahu, Mas, yang di sebelahnya itu Gubernur Jakarta. Subhanallah. Assalamualaikum Pak. Baru senyum antum. Maka dikatakan tak kenal maka tak sayang, betul. Banyak kita nggak kenal sama Allah. Kalau ada orang yang ngasih sama antum rumah, ngasih sama antum mobil, ngasih sama antum istri dan anak, Masya Allah, bagaimana penghormatan antum sama orang itu? Dipanggil antum, ditelepon, bulan antum datang ke sini, siap. Padahal antum lagi makan, aduh bismillah lah berangkat sudah. Ditinggal makanannya. Karena yang manggil siapa? Yang ngasih antum semuanya. Gimana dengan Allah Azza wa Jalla? Itu kata Hasan Basri. Yang kenal sama Allah dia akan cinta sama Allah. Wa man arafa dunya zahida fiha. Yang kenal sama dunia dia akan zuhud sama dunia. Yang kenal sama dunia, tahu dengan hakikat dunia. Maka antum lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau orang yang paling kenal sama dunia. Ketika ditawarin, Masya Allah, tawarin gunung jadi emas ya. Ditawarin kenikmatan-kenikmatan dunia. Sampai Umar bin Khattab nangis, sahabat nangis melihat susahnya hidup Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Pemisahanku sama dunia ini seperti orang yang sedang berkendaraan, kemudian berhenti di rest area. Kita lihat, kalau dulu berhenti di bawah naungan pohon, orang naik onta panas berhenti di bawah naungan pohon. Kira-kira berapa lama di bawah naungan pohon? Sebentar, terus mau ditinggal. Antum pernah lihat orang di rest area bangun rumah? Rest area bangun rumah, Pak,